Sweet. Manis dong. Sweet banget. Rame banget aja. Sweet manis banget dong. Kopinya bil ya? Enggak ada apa-apain itu mah. Jualan aku. Gimana? Rokok. Tutupin. Udah Desember aja anjing ya. Ya masih gini-gini aja. Belum ditanya kabar udah gini-gini aja. Belum ditanya kabar. Gini-gini aja. Nggak, soalnya dia mulai udah Desember. Takutnya dia nanya gimana kabar lu. Makanya gue jawab aja dulu. Masih sama kayak November. Itu bagus tuh. Ditanya gimana kabar, masih sama kayak November gitu ya. KPPS aman Dil kemarin? Aman, alhamdulillah. Kali nyoblos. Banyak juga yang nggak nyoblos tuh. Banyak yang nggak nyoblos, banyak yang nggak Ada yang sah. pengen dicoblos juga katanya. Ada yang pengen dicoblos. Request lagi. Coblos aku dong Mas gitu. Ya Allah. Ya Allah. Ada rek yang gitu ya? Kayak gitu udah harus dikurang-kurangin ya guys, sumpah. Bener dah. Bagus. Yang bikin sekarang Gen Z banyak kayak jadi pengangguran tuh itu sebenarnya. Bener nggak sih? Pikiran-pikiran yang nggak bagus. Nah, Tindakan remaja. menurut lu pada nih, kenapa Gen Z bisa jadi pengangguran ya? Banyak buat tahun-tahun sekarang ya, buat akhir-akhir ini kan. Ya sekarang kalau bisa kita tahu ya gimana ya, tahunnya Gen Z lah. Beberapa tahun ke depan tuh tahunnya Gen Z lah. Gen Z pada baru lulus, pada baru pengen dia kalau mau kuliah gitu. mencari jati diri segala macem. Kenapa kok bisa Gen Z malah jadi pengangguran gitu loh? Kan bukannya gini ya, yang namanya anak muda kan biasanya banyak banget pikiran-pikiran yang belum bisa dia tahu gitu loh. Ya kan, ibaratnya kayak dia pasti pengen cari tahu hal-hal baru. Tapi kenapa malah sekarang kebanyakan Gen Z pengennya di rumah, nggak pengen keluar buat nyari sesuatu yang baru? Ya, ini menarik nih. Gak usah pakai kayak gituan, gak usah. Itu menarik banget. Gak usah. Pertanyaan bagus. Jadi gini Res. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut gue aja nih ya, dari pertanyaan lu itu, karena di kitanya juga termasuk Gen Z, mungkin lebih gue kali yang merasakan ya. Kenapa banyak pengangguran, banyak yang kasus-kasus lain yang kalau isinya apa itu? banyak kayak entah dia apa pengangguran menjadi kasus juga kan. Entah dia jadi pengangguran lagi banyak soalnya kan, banyak pengangguran sekarang, saking banyaknya saking jadi diulang-ulang kata-katanya. Iya, 3 kali apa tadi ngomong pengangguran dia? 16 kali tuh. 16. Iya, makanya ini bikin mie telurnya 15 enak nih. Jawab dulu. Iya dong. Jawab dulu. Apa lu mau jawab apa? Iya. Karena dari hal yang mau dia lakukan aja, Gen Z sekarang nggak mempan sama yang namanya motivasi. Menurut gue, karena dia melakukan sesuatu, entah itu kegiatan, ya taruhlah kegiatan positifnya ya. Walaupun itu kegiatan positif, dia melakukannya pasti sesuai dengan mood. Itu ngaruh banget. Karena gue salah satu pelakunya nih, pelaku yang merasakan. FYI, berarti FYI nih. FYI, kalau lu tuh sebenarnya salah satu pedagang juga. Itu FYI, pedagang juga. Dan kalau misalnya gue buka, berarti gue mood. Nah makanya kalian bisa ngelihat mood gue tuh dari gue buka apa enggak. Oke. Gitu. Kalau misalnya gue buka, oh berarti gue lagi mood gitu. Oke. Tapi gue setuju. Karena Gen Z ini menurut gue apa ya? Ya
karena kita juga salah satu generasi Z juga kan. Positifnya Gen Z itu dia punya ambisi yang besar dari sesuatu hal. Dia punya ambisi yang luas lah sebenarnya, punya kemauan. Cuman dia tuh kayak nggak punya ketergantungan gitu, kayak misalkan mau melakukan sesuatu tuh karena misalkan ya kayak tadi, misalkan karena moodnya. Kalau nggak mood nggak mau melakukan sesuatu, jadi terlalu banyak penyesuaian aja gitu. Jadi kalau gue tangkap berarti Gen Z ini orang yang kayak gimana ya, sekelompok generasi yang nggak bisa berketergantungan sama sebuah hal. Bener, tapi sorry gue potong. Saranin jangan ditangkap, takut orang tuanya marah. Jangan ditangkap. Tadi lu mau tangkap kan? Jangan. Kalau dia nggak ngapa-ngapain jangan ditangkap. Kalau dia nggak salah jangan Kalau dia ditangkap. salah jangan salah, jangan ditangkap. Kalau dia salah baru ditangkap. Iya, lanjut. Bener, iya. Ya jadi kayak mereka tuh harus ke-trigger dulu sama hal-hal yang mereka dapat gitu ya. Iya, ngebangun motivasi Gen Z itu agak sulit. Agak sulit ya. Iya. Iya sih, emang bener Karena sih. kalau dibilang punya kemauan, pasti diantara kita nih di pikiran kita, di kepala kita nih banyak banget nih hal yang pengen kita lakuin nih. Bener. Tapi kita nggak bakal bisa ngeksekusinya karena kita nggak tahu harus ngapain gitu loh. Dan kita nggak mau cari tahu. Kita tuh cuman punya kepikiran, gue pengen ngelakuin ini ya. Gue cuman pengen ngelakuin doang, tapi kayak nggak tahu harus ngelakuinnya tuh dari mana. Makanya waktu itu ada karena gue buka usaha, ada temen gue yang datang kan, sekalian dia makan, sekalian dia beli. Dia tuh sampai ngomong gini. Jadi dia posisinya punya cewek, dan karena temen gue cowoknya yang datang, dia nawarin lah si ceweknya ini buat mau beli nggak, dagang ya salah nawarin usaha temen gitu. Nah ceweknya nih bilang, kirain bakal nggak jadi buka, soalnya kalau Gen Z sekarang kan kalau entah mau ngerencanain apa pasti ada aja hal yang bikin nggak jadi gitu. Kayak coming soon doang nih, ya kan? Coming soon doang. Ternyata dia kaget kalau gua beneran buka gitu. Soalnya Gen Z sekarang kan banyak rencana doang. Bener. Banyak caci banyak eksekusi. Bener. Sebenarnya dari kita mengeksplor aja, kan Gen Z kan yang harusnya nge-explore segala macam. Iya. Apalagi kita lihat sekarang Gen Z sekarang masih yang belum punya jati diri atau segala macam. Dan dengan cara mereka mengeksplor apa yang ada di dunia ini kan itu bisa juga jadi trigger dia buat mencari jati diri dong. Ya kan ya. Iya. Mencari jati diri kan nggak harus yang kayak lu harus ke jalan atau segala macem, Iya, ribut iya. sama orang bla 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 bla, ngemis juga. Kalau ngemis kayaknya enggak deh. Tapi mungkin ngemis validasi kali ya. Ngemis Ngemis validasi benar. Iya. Ya kayak gitu, kayak sekarang kan kita lihat berita-berita tawuran juga di mana-mana, kayak nggak relevan aja buat zaman sekarang gitu loh. Kayaknya itu udah kuno banget. Iya udah kuno banget. Harus yang udah dikubur tuh kayak gitu-gitu. Kalau misalnya emang pun dia mau punya masalah sama temennya, lu bisa kelarin secara gentle, personal secara aja. personal aja. Diobrolin baik-baik, ngobrol gitu aja. Atau misalnya kalau nggak bisa ya, lu bisa ikutan Beyond Combat. Iya, bisa. Beyond Combat. Tinggal kontak celos. Tinggal kontak celos. Iya. Dapat duit. Tapi emang gue setuju. Emang zaman sekarang jati waringin tuh Jati diri. jati diri. Kenapa jati waringin? Oh iya, nyari jati diri tuh susah. Kalau nyari jati negara kemana? Dekat di situ tuh. Jati waringin. Aduh. Susah, karena susahnya apa ya? TikTok ngaruh. Ngaruhnya sosial. kenapa? Itu yang lagi banyak. Media sosial. Media sosial. Hmm. Lebih tepatnya kita langsung kotakin TikTok intinya. Karena apa? Banyak dari korban-korban TikTok itu mungkin jalan hidupnya sesuai FYP-nya kali ya. Relate gitu ya. Kenapa jalan hidupnya sesuai FVP? Maksudnya dia hidup diatur FVP. Standar TikTok. Standar Pak. TikTok. Kayak gitu. Benar. Oke. Benar. Kurang aman tuh, standar 2 yang aman. Nah, kalau muka di bawah standar. Kalau itu bawaan pabrikan nggak bisa ikut campur.
Kalau bawaan pabrik nggak bisa ikut campur, susah. Iya. Karena standar TikTok tuh ngaruh. Korban-korban TikTok. Makanya Makanya Gen Z terutama ya. iya, terutama makanya kenapa banyak yang ketawuran gitu-gitu. Karena dia lihat-lihat Iya. aja Karena sekarang. yang dia explore di sana. Nah, Itu dia. Yang Iya. dia explore di dia ngerasa sekedar dia foto rame-rame, entah megang apa tuh, sapu kalau tawuran apa sih? dia sapu doang. Apa? Ya itu dah Iya, pokoknya. entah megang apa Sajam, bahasa sajam, BR Saja. saja. Hmm. Itu dia sekedar upload, misalnya video itunya jadi FYP, terus banyak dilihat orang kayak sekedar Banyak disukai oleh iya orang. banyak disukai orang, terus ada yang komen ngeri atau itu jadi sebuah validasi buat dia kalau Ngeri dia bang gitu ya. iya kalau itu ngerasa dia wah gue keren banget nih anjing. Salah Jakartaku. Wah parah menyala Dalam hati keren banget sih dia. pasti dia ngerasa keren banget itu ngaruhnya, makanya hapus TikTok dari sekarang itu. Coba hapus. Makanya kayak tren-tren bang yang penting jangan apa sih, jangan salah pasangan. Jangan. Itu bahaya tuh, Poin utamanya tuh ya. itu poin. Poin utamanya tuh. Poin Kalau yang di catur pion. mikir dong jadinya mikir pion, itu. pion. Ngomong-ngomong standar TikTok, kan Gen Z mah ya kan gak jauh-jauh dari namanya hubungan atau relationship gitu kan ya. Cewek-cewek sekarang gitu pada itu juga ya apa nyari-nyari cowok tuh yang standar-standar TikTok. Jadi patokan. Jadi patokan ya. Padahal kan kalau misalnya mereka bisa explore lebih jauh, nggak usah lihat di TikTok, dia ngerasain sendiri. Iya ya. Dia pasti bisa seleksi. Sebenarnya cowok tuh nggak yang semuanya kayak gitu loh. Iya. Jadi Makanya kesannya cowok cuma apa? Nggak cowok doang mungkin. Jadi kesannya dia nyari pasangan cuman buat objek doang. Benar-benar gue Iya setuju kan? di situ. Cuman buat objek doang. At least dia ngeliat visualnya Nah. gitu. Yang bisa dipandang dengan matanya. Kayak pemikiran-pemikiran yang semua cowok sama itu bullshit gak sih? Iya, itu karena sebenarnya karena ya emang Jeffrey Nicole. enggak. Kenapa JVD Nicole? Jeffrey Nicole ngaruh. Kenapa ngaruh? Karena itu jadi patokan cowok-cowok ganteng. Gitu. Standarnya cowok Standar Indonesia. kiblat cowok. Tapi emang dia ganteng banget sih. Cowok ganteng. Tapi gue kiblat gue Mekah. Itu Bener. kiblat orang Islam. Ibarat orang Islam, benar. Benar. Oke, nggak salah. Gue abis cukur rambut mirip Jeffrey Nicole biasanya. Pas ngaca pertama kali, pas kedua kalinya, Terus sama sampoan. Atau lu setelah mandi rambut berantakan tuh ya. iya. Pas kedua kalinya beda tuh. Jadi apa? Mikir dong. Lu pasti nyari yang lucu kan? Ya. Dipancing sih. Tahu. Tapi standar TikTok tuh menurut gua terlalu tinggi sih. Bener sih, gua Bahaya setuju. Terlalu tinggi banget. Bisa kayak yang nyari spek-spek nabi aja. Sumpah siapa Kita ini manusia boy, bukan nabi. Iya. Aku bilang gitu aja kalau ini. kurang dikeplak doang berarti. Misalnya spek Nabi Yahya, ya apa spek Kayak Lili sih pak banyak kan. Yali. Kalau yang lihat kan cewek. Cewek ya. Cowok jarang ada yang yali-yali. Makanya TikTok tuh sekarang jadi sarana orang buat nyari pasangan juga sebenarnya. Ada mungkin sebagian. Tapi balik lagi nih, kita ikutin standar TikTok apa enggak nih? Sebagai Betul. Gen Z juga. Bener ya? Bener ya? Iya. Kita jangan terlalu Iya bahas sih, dulu iya nih. sih, Kita iya, dulu gua setuju, nih, gua setuju. kita ngikutin standar TikTok atau enggak? Kita tetap terpaku apa enggak nih? Kalau gua dulu nih ya. Kalau gua kadang misalnya lah di FYP gua atau di tren TikTok gua tuh dari FYP lagi tren apa, misalnya tren mancing. Tren mancing. Lu pengen nyari cewek yang suka mancing. Bisa gue langsung jadi cewek. Wah, kayaknya yang suka mancing kan sabar banget artinya kan. Iya benar. Sabar banget gitu. Apa semester 5 udah harus mancing? Itu harus perlu itu. Harus. Itu jadi refreshing. Itu harus. Oke. Iya. Catat. Kalau gue sih, kalau gue ya, gue nggak tahu. Gue kadang suka bingung sama FVP gue sih, karena isinya yang jarang banget ada cewek-cewek yang maksudnya standar cewek-cewek segala macam. Isinya kalau di TikTok gue soalnya Tokyo lagi, Kara, gitu-gitu.
soalnya. Tapi susah dijangkau ya. Yang susah dijangkau. Yang Jadi bikin berarti dapat jadi makanya kenapa gue tuh nggak pernah nyari yang spek TikTok. Kenapa? Karena ketika gue cari yang spek TikTok, gue pun ngerasa gue nggak cocok buat dia gitu loh. Makanya gue sekarang tuh kayak kalau nyari kalau buat sekarang emang lagi nggak ada pasangan gue kan. Maksudnya gue lagi nyari aja nih orang-orang yang bisa cocok sama gue. Walaupun di dunia ini tuh nggak ada pasangan yang cocok. Ada yang saling melengkapi. Gimana cowok lu punya kekurangan, di situ lu tutupin. Gimana cewek lu punya kekurangan, itu lu tutupin. Kayak gitu benar. Nggak ada di dunia ini pasangan yang cocok mau lu Menyempurnakan yang sudah nyari. ada gitu ya. Hah? Menyempurnakan yang sudah ada. Lu nyari dari ujung ke ujung, nyari pasangan yang cocok nggak ada. Kan dunia ini nggak ada yang sempurna. Bener. Kita manusia bukan nabi boy. Nah, itu dia. Itu dia. Kalau itu pasangan. Itu pasangan. Kalau pemilu kemarin, kalau ada kecurangan, harus ditutupin juga nggak kira-kira? Kalau ada kecurangan, tergantung. Iya, tergantung ya. Tergantung. Tergantung orangnya. Tergantung. Iya, kalau itu gue nggak ikutan. Iya. Soalnya ranah gue belum nyampe sana. Takutnya kalau misalnya, tapi kemarin lagi viral loh. Itu pasangan RK lagi sayembara. Yang dapat 10 juta. Iya, Dapat iya kecurangan. tuh. Cuman kalau misalnya lu udah dapet, diburu lu. Iya, hidupnya pendek. Kayaknya nih. 10 juta buat makamin belum. Buat Intinya semua perlengkapan 1,5 aja. Perlengkapan, bunga. sisa 8,5 buat keluarga. Di luar yang ngegali, Iya di luar yang ngegali itu pokoknya 1,5 belum ikut tuh. cuman Belum buat include. inian doang tuh dari segi kain kapan, bunga tuh buat mandiin tuh. Belum tanahnya. Tapi pemilu kemarin sepi ya, nggak kayak pilpres kemarin. Sepi sih. Kurang. Karena emang ya kebanyakan orang kayak lebih nggak peduli ya nggak sih. Cara ngebangun rivalitas sih kurang. Kurang menarik juga buat orang-orang Balik lagi ke Gen Z. itu. Gen Z itu yang kebanyakan Iya. golput kan. Karena Lu nyoblos apa gak? ya? Jujur enggak sih. Nyoblos gua no, tintanya masih Jujur ada. saya juga nggak pak. Tuh, Jujur sih tidak. ya kan? Emang sebenarnya kayak gimana ya? Jadi malas aja gitu loh. Buat debat aja mungkin gue salah satu orang ya yang enggak. Emang belum kelar nyukurnya. Gue pikir udah kelar. Udah aja lagi. Tapi dari pemilu tadi emang benar sih. Kurang apa ya? Kurang bersih mainnya. Oh enggak. Kenapa kurang Oh, kurang. Kirain takutnya Emang ada kecurangan. tiga-tiganya kotor semua apa gimana nih? Enggak, maksudnya takutnya ada kecurangan. Oh iya, gitu. takutnya ada kecurangan. Padahal mah nggak ada kan? Nggak ada. Aman ya. Tapi Aman, kalau ada insya Allah. tapi kalau ada kecurangan kan bisa lapor ke lembaga Bisa yang bener. Iya. Tapi by the way, pemilu kemarin kalian semua sama, gue doang yang beda. Kenapa tuh? Karena Tangerang. Kalau gue Tangerang, Banten. Banten gue. Nah emang gimana ya, euforianya nggak sekeras Piala Dunia ya. Iya benar. Iya, oke. Benar. Bener. Benar. Ramenya nggak seramai Piala Dunia kan? Benar. Iya, Iya bener. sampai Piala Dunia. Apalagi Indonesia mau masuk Piala Dunia Iya, kan. asli. Betul banget. Lagi hangat-hangatnya tuh. Lagi yang Lagi hangat-hangatnya timnas masuk Piala Dunia nih. Kita doain aja semoga Keren, timnas keren. masuk Piala Dunia ya kan. Amin. Amin. Yes, siapa tahu ya kan negara yang gila bola ini bisa Iya. masuk. Karena kita punya poin plus dalam kegemaran di sepak bola. Iya, poin plus banget. Ini euforia kita di sini tuh kalau dilihat di dunia kita bisa dijadiin patokan pada akhirnya. Kiblat. Kiblat. Bulan guys. Jangan ada ngomong Mekah lagi nih. Udah habis nih. Enggak. Boy, rokok dong, Boy. Tapi menurut lu, balik lagi deh ke kenakalan remaja yang tadi kita bahas yang di awal. Boleh. Kan tawuran segala macam. Nah, rokok ini termasuk kenakalan remaja nggak menurut lu? Rokok ya. Kita lihat deh. Oke, Sekarang oke. sekarang kita lihat deh. Sekarang kita lihat bocah-bocah SD, Oke. kelas 6, SMP, SMA. Gue nggak memaklumi ya, tapi ya emang udah nggak bisa diatur lagi dah SMA mah. Nah, kalau dari gua dulu Kayak SMP, SD segala macam. Nah, itu tuh termasuk tuh. Jadi dari jawaban gua tergantung
dari segi usianya sih menurut gua, dan segi peraturan setiap orang tuanya. Kalau misalnya dibilang kenakalan remaja, ya kalau dari gua ya, menurut gua itu cuman jadi entah dia dari SD sampai SMP aja. Kalau dari SMA, misalnya dia udah ngerokok dan orang tuanya fine aja, ya udah, enggak yang jadi kenakalan remaja menurut gua, karena ya kita cuman bisa menuntut kalau itu kelakuan remaja lah, sedangkan orang tuanya fine aja. Kalau dari gua, kalau udah yang kayak entah dia kuliah atau dia udah kerja, Ya itu mah udah bebas dong. Udah bebas. Dia. Urusan masing-masing. Iya, urusan Jadi, masing-masing. itu balik lagi ke dia sama orang tuanya. Kalau menurut gue itu dari kenakalan remaja cuman dari dari SD sampai SMP aja. Kalau misalnya dia udah ngerokok ya. Dan itu bukan kenakalan remaja maksudnya. Apa tuh? Kenakalan anak-anak. Bener, kenakalan anak-anak. Belum masuk remaja soalnya dia. Iya bener, belum. Iyalah, Mungkin belum. contoh dari orang tuanya yang bapaknya ikut ngerokok juga. Nah, itu bisa jadi. Berarti cara didik orang tua juga Itu ngaruh. Makanya dulu kalau misalnya gue ada yang nanyain gitu, gue pernah ngerokok dari, gue sempet ngerokok tuh dari Janin apa? pas di kotak bayi. Pas di kotak bayi itu apa tuh namanya? Kotak Inkubator, pas di inkubator. udah ngebul gue. Lu premium anjing. Lu premium anjing. Pas dibuka udah kayak frozen food kan. Uap semuanya. Iya, udah asap semua. Dingin tetapi tidak kejam. Enggak, tadi tuh gue mau ngomong ini. Jadi gue kadang ada ngeliat temen gue, dia nggak ngerokok tapi bokapnya ngerokok. Itu gue sempet nanya ke dia, lu ngapa nggak ngerokok? Lah, bokap lu aja ngerokok gitu. Dia bilang, ya gue nggak mau jadi bokap gue karena gue tahu kalau itu perilaku yang nggak bagus. Kayak gitu. Nah ada lagi yang kayak dia ngerokok walaupun udah SMA atau dia udah kuliah, tapi masih ngumpet-ngumpet, sedangkan bokapnya ini ngerokok, yang ngerokoknya ya jadi perokok aktif kayak biasanya deh bokap-bokap gitu. Gue nanya, kenapa lu takut? Sedangkan bokap lu aja ngerokok, ya tinggal ngomong aja lah. Misalnya kalau entah lu manggil apa, ayah aja ngerokok, masa aku nggak boleh ngerokok udah gede? Gue bilang kayak gitu. Terus di situ dia nggak ngejawab karena gue ajak ngobrol pas dia lagi tidur. Gue bilang kayak gitu. Soalnya kalau misalnya dia bangun lu ngelawan orang tua aja. Iya, kan gue gak enak. Bener. Makanya gue ngomong pas dia lagi tidur aja. Bener. Ngelawan orang tua kan nggak boleh. Gak boleh, makanya dia sampai situ aja sih sebenarnya. Emang agak kurang menarik sih sebenarnya. Tapi kenakalan remaja atau enggaknya bagi POV gue ngerasa karena gue saat ini perokok, ya kenakalan pertama kali yang gue lakuin ngerokok. Karena pertama kali gue ngerokok tuh sampai berapa tahun gue ngumpet mulu. Jadi gue ngerasa itu kenakalan pertama, kenakalan yang gue lakukan pada saat itu karena dari rokok. Dan kalau yang tadi lu bilang misalkan bokapnya nggak ngerokok tapi anaknya ngerokok, itu tergantung juga dari faktor lingkungan yang eksternalnya, di luarnya. Pergaulan salah satu. Pergaulan ya. Iya gitu, sampai pada akhirnya ya rokok jadi kebutuhan buat mereka. Tapi kalau dibilang kenakalan sih menurut gua karena rokok ada batasan umur, ada minimal umur ya berapa tahun ke atas lah. Tetap kalau dilakuin oleh orang-orang yang belum cukup umur, menurut gua tetap kenakalan. Itu tetap kenakalan remaja jatuhnya. Tetap kenakalan remaja. Terlepas dari orang tuanya ngebolehin atau enggak. Terlepas dari orang tuanya ngebolehin atau enggak. Karena emang kan pemerintah membuat peraturan, ya kan, tapi masih dilanggar gitu. Lagi kita negara hukum. Nah, iya, peraturan berlaku di situ. Jadi selagi itu dilanggar berarti ya itu tetap kenakalan remaja. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Iya boleh. Waalaikumsalam. Cakep. Ntar pas gue dengerin ini dulu pada, gue malah nganggapnya kalau rokok itu pilihan sih. Iya, orang berakal mau atau enggaknya. Ketika lu udah mulai ngerokok, berarti itu pilihan lu. Iya. Dan lu jangan maksa orang buat ngerokok. Benar. Iya.
lu tahu nih kalau rokok tuh buruknya kayak gini dan sedikit baiknya, bahkan mungkin kalau dilihat dari sisi medis nggak ada baiknya, Iya. ya kan? Tapi mungkin untuk beberapa orang rokok itu ada baiknya, Ada baiknya. Bagi Tapi ya itu tadi sih pilihan. pilihan sesuai ya lu ngerasa itu kebutuhan lo tuh. Mm-mm. Jadi bagi orang yang emang ngerokok dan emang ya belum bisa berhenti ya udah jangan dipaksain deh. Iya. Mm-mm. Asal lu nggak ngerugiin orang mungkin. Bener. Iya, ngerugiin orang masa iya dia apa? Iya Kan. Kalau ngerugiin tuh kayak dia ngerokok tapi nggak sengaja. Mati ini di lidahnya. Iya. Nggak sengaja nyundut bapaknya misalnya. Ya, tapi ada juga nih survei yang paling parah tuh kadang misalkan pekerja gitu ya di akhir bulan nih duit misalkan 10.000 itu satu-satunya pegangan tuh. Kalau misalkan di akhir bulan lu milih mending beli makan atau beli rokok, nah parahnya itu kan buat beli rokok yang dipilih tuh. Iya nggak sih? Nah itu, Ya, itu balik lagi kebutuhan dia. Baik lagi dia jadi kebutuhannya itu dia jadi malah. pilihannya dia juga. Heeh. Berarti rokok termasuk salah satu yang parah juga ya di hidup ini. Iya, berarti rokok udah sepenting itu. Parah. Soalnya Buat buat kesehatan pun dilupakan gitu. dia lebih memilih menghilangkan masalah di pikirannya dibanding Rasa laparnya. Itu menarik tuh. Itu menarik. Karena menurut gua biasanya orang-orang ngerokok tuh orang-orang yang nggak punya tempat cerita. Dia menuangkannya di Kebanyakan orang ya. Bukan kebanyakan orang sih, yang dari gua pernah ketemu atau ini. Orang-orang yang ngerokok tuh kayak orang-orang yang jarang pengen cerita ke orang. Dia mendem masalahnya sendiri, dia pengen selesain sendiri. dengan cara merokok. Ketika dia pusing, larinya ke situ. Karena kan kayak misalnya nih, ada bapak-bapak misalnya. Bapak-bapak diedukasi, Pak berhenti ngerokok ya. Tapi yang saya punya cuma ini. Udah lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. iya. Mau lu kasih apa dia? Karena ada ininya juga. Kalau dikasih ada- rokok satu bungkus lagi kesenangan. Enak dong. Senengan itu. Aduh, kesenangan dong. Rezeki namanya. Rokok mana rokok? Pasti lu gak ada teman cerita ya. Tapi rokok menurut gue ada bukan poin plus atau apa ya, ada ngebantu ngesuges diri kita di saat kita lagi apa ya, mungkin lagi ada problem atau apa ya kan. Akhirnya setiap kita ngerokok kita ngerasa diri kita bisa tenang ya, setiap kita ngerokok kita ngejalanin apapun kayak ya kita tenang gitu loh, bisa lebih yang berpikir jernih lah. Banyak orang tuh mikir tuh harus ngerokok dulu tuh baru dapat inspirasi. Ada suges baiknya menurut gua, karena itu suges yang dibuat menurut gua ya. Iya. Suges yang dibuat. Mungkin bagi orang yang nggak ngerokok nggak akan tahu. Masa iya Nggak bakal sih? relate, nggak bakal relate. Cuman narik buang gitu terus tiba-tiba dapat inspirasi atau lu bisa ngelarin masalah. Enggak, cuman setiap tarikan gitu itu kita bisa nenangin diri kita, akhirnya kita bisa menemukan ide untuk mungkin bagaimana cara menyelesaikan problem kita atau apa. Pada akhirnya tuh kayak gitu menurut gue, suges yang dibuat, suges baiknya yang dibuat tuh kayak gitu. Iya. Bahkan buat beberapa orang juga kan rokok tuh kayak healing terbaiknya dia. Iya, healing terbaik banget. Healing terbaiknya dia. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia merokok ya. Iya, Dan Itu jadi rokok- mayoritas sekarang. Iya, dan rokok juga kan salah cukainya satu juga gede nih. Iya, salah satu pembantu ekonomi untuk Indonesia kan. Iya, bener. pajak rokok gede. Bener, kayak misalnya nih, lu lagi gini, set. Nah, berapa nih kebuang di pajak benih gitu misalnya. Wah, utang negara Saat lunas udah. nih. Wah, utang negara lunas. Ah, gua udah bantuin nih, bantuin nih. Dan pajak rokok lebih gede daripada pajak jadian sekarang. Cuma pajak ulang tahun. Pajak bulan bapak begitu ya? Iya, kan ada pajak misalnya orang jadian PJ. mana pajaknya, PJ-nya gitu kan. Tapi kalau pajak ditinggalin belum punya status, nah, ada Kan nggak usah dikenain pajak gitu. Nggak usah dikenain Nggak pajak ya? nggak usah. Karena belum dipakai. Enggak. Apa maksudnya? Kan mobil kan ini maksudnya. Peluangnya belum dipakai. Iya, peluang untuk mendapatkannya. Peluangnya belum kepake. Kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong rokok tuh sebenarnya bikin pusing juga. Ada di satu sisi. Lu mau ngerokok misalnya, ada rokok nggak ada korek, pusing. Pusing. Lu cuman ada koreknya tapi lu mau ngerokok tapi nggak ada rokoknya, Pusing. Apalagi nggak ada dua-duanya. Iya, itu. Tambah pusing. Lu mau ngerokok tapi nggak ada duitnya, itu jadi pusing juga. Makanya solusinya hapus TikTok.